Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ceritakan kisah Nabi Adam alaihi wasallam pertama kali diciptakan di surga hingga ke bumi, mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Nabi Yasin Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala Nabi Yasin Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala Nabi Yasin Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim ala ali Sayyidina Muhammad abduhu wa rasulullah. Oke guys, mumpung di hari Jumat Barakah, yang belum salat Jumat silakan salat Jumat. Jangan pernah kalian tinggalkan salat Jumat, karena salat Jumat itu sunnah atau wajib bagi orang muslim. Mari kita bertobat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan mari kita berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum pintu taubat tertutup bagi umat-umatnya. Sebab kita hidup sekarang di akhir zaman. Mari kita berdoa bersama-sama, berzikir bersama-sama, berselawat bersama-sama, meminta ampunan kepada Allah, curhat kepada Allah, seuzon kepada Allah. Apapun yang diberi kepada Allah, maka kita akan terima. Sebelum saya kisahkan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, tentu sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk pertama, Nabi Arsy. Yang pertama nama Arsy, karena sebelum Arsy diciptakan tidak ada zat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang pertama, dan itulah makhluk yang paling besar yang disebut dengan Arsy. Tapi para ulama akidah mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Arsy, kemudian kolam, baru setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Arsy, kemudian setelah itu menciptakan kolam, dan Allah berfirman kepada kolam, catatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat dibangkitkan. Maka kolam pun mencatat seluruh takdir, tidak ada satupun kecuali berdasarkan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kolam tidak lagi mencatat karena kehabisan tinta dan telah kering, maka catatan itu diletakkan di lauhil mahfuz, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menjaganya. Dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dimulai dari hari Ahad dan diakhiri pada hari Jumat. Pas di hari ini, hari Jumat ya guys. Hanya 6 hari: Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dalam tempo yang 6 hari ini, dan selesai menciptakan keduanya di hari Jumat. Sebagaimana Allah juga akan menghancurkan dan diakhiri di hari Jumat, karena kiamat itu tegak di hari Jumat. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang lain, gunung, sungai, pohon, dan begitu seterusnya. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk pertama, namanya malaikat. Dan malaikat adalah tentara-tentara Allah. Kemudian setelah Allah menciptakan malaikat, maka Allah ciptakan jin. Jin inilah yang pertama kali
pertama kali menghuni bumi, akan tetapi karena jin ini memang disifatkan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak yang rusak dibandingkan yang baik. Maka terjadilah kerusakan di permukaan bumi sesama jin ini. Saling bunuh-membunuh, menumpahkan darah, merusakkan bumi. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih dari mereka yang paling soleh. Jin yang paling soleh itu namanya Azazil. Maka kemudian Azazil inilah yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibekali tentara malaikat untuk membarui jin-jin yang ada di permukaan bumi, sehingga jin-jin yang soleh itu ditangkap, yang jahat itu ditangkap, kemudian dilemparkan ke beberapa tempat di permukaan bumi. Sampailah kemudian bumi pun tenang karena dia berhasil menenangkan kaum jin. Dari situlah kemudian Azazil diangkat ke langit pun dan menjadi raja bagi seluruh kalangan jin. Nah, di situ kita mulai belajar, guys, bahwa kesombongan itu tidak ada gunanya. Iri itu tidak ada gunanya, sombong itu tidak ada gunanya, dengki itu tidak ada gunanya, ngomongin orang dari belakang pun juga tidak ada gunanya, ya guys. Sebab iri itu adalah sifat daripada jin, dengki itu adalah sifat daripada jin, sombong itu adalah sifat daripada jin, ngomongin orang di belakang atau orang sekarang gibah itu adalah sifat daripada jin. Maka marilah kita berbanyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah Allah menciptakan arsy, kolam, bumi, langit, gunung, sungai, pohon, dan seterusnya, dan menciptakan malaikat-malaikat Allah, dan menciptakan jin-jin yang paling sombong yang merusakkan bumi. Yang pertama kali jin ditinggalkan ke bumi, mereka yang merusakkan bumi kita. Jangan pernah kalian seperti jin. Gara-gara kalian kaya sombong, gara-gara kalian tidak mampu iri, gara-gara perangai anak kalian bagus, ngomongnya anak orang, ngegibahi orang, itu tidak boleh, ya guys. Sebab dosa itu berkali-kali lipat. Semuanya itu ketentuan Allah. Mereka hanya kenal kita, mereka hanya kenal nama kita. Dosa soal kita, pahala soal kita. Masuk surga itu soal Allah, masuk neraka itu soal Allah. Bukan manusia yang menciptakan, atau bukan manusia yang menentukan. Maka bila kalian tinggi derajat kalian, maka jangan pernah sombong. Atau kalian tidak punya apa-apa, jangan iri kepada orang itu. Irilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Irilah kepada dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irilah kepada para wali-wali Allah, irilah kepada para habaib Allah, irilah kepada ulama-ulama Allah, irilah kepada kiai-kiainya Allah, irilah kepada ustadz-ustadznya Allah, irilah kepada ustazah-ustazahnya Allah. Itu yang harus kita irikan. Mereka yang selalu dalam soal ilmu, tapi mereka tidak pernah sombong, ya guys. Irilah kepada abah guru, irilah kepada ulama-ulama besar yang mengenal Allah, yang dekat hatinya kepada Allah. Itu yang harus kita irikan. Irilah kepada Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Irilah kepada beliau. Irilah kepada Naiman. Mereka dekat banget kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita tidak pernah sedekat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Untuk apa kita iri dengan harta? Harta hanya sementara, dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Maka bertobatlah kita bersama-sama kepada junjungan Nabi Muhammad. Berselawatlah kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertobat minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok kita lanjut lagi tentang awal mula Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Karena itu di sini kita mulai belajar Allah Subhanahu wa taala tidak membenci kita. Allah Subhanahu wa taala tidak kecewa kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak marah kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala sungguh sayang kepada kita. Sungguh cinta kepada kita. Kepada umatnya dia mencintainya, kepada umatnya dia menyayanginya. Kita pun sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah, kita menyayangi Allah. Kita sayangi Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita. Kita tidak melihat Allah. Allah tidak tidur, Allah tidak bangun. Allah selalu ada untuk orang-orang yang beriman kepadanya, untuk umat-umatnya, untuk mencatatkan amal ibadah, mencatatkan segala dosa. Apa yang diperbuatkan di atas bumi, maka beliau memerintahkan para malaikat untuk mencatat dosa-dosa kita, mencatatkan para pahala-pahala kita. Disinilah kita mulai belajar bagaimana Allah menciptakan semuanya demi kita. Sungguh sayangkah Allah kepada kita? Ya, sayang. Sungguh cintakah Allah kepada kita? Ya, cinta. Kecewakah Allah kepada kita gara kita tidak sholat? Dia tidak akan kecewa. Marahkah Allah kita tidak akan sholat? Dia tidak akan marah. Allah Maha Maaf, Allah Maha Pengampun bagi umat-umatnya. Allah bisa saja menurunkan azab. Allah bisa saja menurunkan kiamat. Tapi belum saatnya Allah menurunkan semuanya. Sebelum umat-umatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hidup di akhir zaman. Marilah kita bertobat bersama-sama. Marilah kita bersalawat bersama-sama. Marilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Marilah kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kelak di masa lalu kita yang buruk, di mana kelak di masa depan kita yang buruk. Semoga kita bertemu di padang mahsyar, dan semoga kita dimudahkan siksaan di padang mahsyar, dan semoga kita dimudahkan siksaan di akhirat, dan ditangkap oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditolong oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya tutup dengan saya buka dengan selawat, saya tutup dengan berselawat lagi. Allahumma salli ala Nabi Yasmin Muhammadi wa ala ali wa sallim tasliman. Allahumma salli ala Nabi Yasmin Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala Nabi Yasmin Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abduhu wa rasulullah. berselawat. Mari kita banyak-banyak berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Besok kita sambung lagi ya guys.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.